Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bertemu kembali pada kajian fikih salat empat mazhab ini. Kita memasuki pertemuan kedua pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita dapat mengikuti sunnah Rasulullah hingga akhir hayat kita, insyaallah. Kita sudah mengawali fikih salat empat mazhab ini dengan pembahasan seputar niat. Kemudian kita bahas juga tentang apakah niat itu dilafazkan atau tidak. Ulama mazhab berbeda pendapat tentang hal ini. Kemudian setelah dilafazkan niat itu takbiratul ihram, apakah takbiratul ihram itu boleh dibaca dengan selain Allahu Akbar? Ada yang membaca Allahul Akbar dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki Allahu Akbar, mazhab Syafi'i Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Dalam mazhab Hanafi boleh memakai Asmaul Husna. Disebutkan dalam kitab para ulama tentang perbedaan mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian setelah itu bagaimana mengangkat tangan saat takbiratul ihram? Apakah sebelum Allahu Akbar atau sesudah Allahu Akbar baru angkat tangan? Itu sudah kita kaji. Kemudian lagi meletakkan tangan, apakah meletakkan tangan di dada atau di bawah dada atau di atas pusar di bawah dada, kemudian atau di bawah pusar sedikit dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab yang lain Maliki boleh pula melepaskan ke bawah. Nah, ini ikhtilaf seperti ini di awal pertemuan kita kemarin sudah kita bahas. Tentulah setelah kita membahas tentang meletakkan tangan, kita akan melanjutkan ke doa iftitah. Setelah Allahu Akbar sudah diletakkan tangan, tentu selanjutnya kita akan mengkaji iftitah. Iftitah ini boleh juga disebut dengan istiftah. Boleh jadi kalau kita baca pula kitab para ulama, dia tak sebut iftitah umpamanya, dia sebut istiftah. Maka jangan kita ragu, itu nama lain dari kata iftitah. Jadi boleh kedua-duanya istilah itu digunakan. Bagaimana hukum membaca doa iftitah? Ulama tak sepakat. Kalau kita sholat baca iftitah, tapi tak semua ulama sepakat dalam hal ini. Khususnya mazhab Maliki. Qala al-Malikiyah, dalam mazhab Maliki disebutkan yukrahu du'aul istiftah. Membaca doa istiftah itu makruh. Dalam mazhab Maliki mereka tidak membaca iftitah. Apa alasannya? Alasannya hadis Nabi diriwayatkan dari Anas bin Malik. Lalu dia katakan, "Bal yukabbirul musalli wa yaqra." Bahkan disebutkan akan tetapi seorang yang salat itu dia langsung bertakbir Allahu Akbar wa yaqra, langsung dia membaca. Yang dibaca apa? Lamma ruwiya Anas qala, diriwayatkan oleh Anas bin Malik qala, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yaftatihuna as-shalah bilhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah itu, Abu Bakar, Umar, mereka memulai salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dalam mazhab Maliki bismillah tidak dibaca. Ini kalau kita umpamanya mau praktek, contoh orang sholat bermazhab Maliki, dia akan mulai Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
tak ada jeda, karena dia tak pakai iftitah, dia juga tak baca bismillah. Sementara bismillah yang ikhtilaf tentang sir dan jahar itu Hanafi sama Hambali, dan Syafi'i pula memilih dijaharkan. Nah, itu nanti kita akan bahas sampai ke bacaan Al-Fatihah. Kali ini kita akan membahas dulu doa iftitah. Jadi hukumnya menurut mazhab Maliki, doa iftitah atau doa istiftah ini hanya itu kalau dilaksanakan justru menjadi makruh menurut mazhab Maliki. Lalu bagaimana menurut jumhur ulama? Jumhur ulama berarti ulama kebanyakan. Dalam hal ini ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kemudian mazhab Hanafi. Bagaimana pendapatnya? Yusannu du'aul istiftah, disunnatkan membaca doa istiftah atau doa iftitah ba'da tahrimah, sesudah takbiratul ihram. Allahu akbar, di sunnah. Fir rakaatil ula, hanya pada rakaat pertama. Ya kan, karena disunahkan tak dibaca sampai ujung setiap rakaat doa iftitah. Nah, ini tak betul juga. Di rakaat pertama saja. Wa huwa rajih ladiyya. Ini pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dan inilah yang paling rajih, yang paling kuat menurut saya, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Walahu siyawun katsirah, dan bacaan doa iftitah ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili amat sangat banyak. Jadi bukan satu dua bacaan, sangat banyak sekali. Kita akan masuki bacaan pertama, apa yang dibaca dalam doa iftitah itu. Bacaan yang pertama, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacaan pertama. Andai orang doa iftitahnya sampai wa asila, benar, karena disebutkan dalam hadis. Cuma kadang-kadang membacanya ini ada yang tak betul untuk bacanya. Kenapa? Karena banyak orang, banyak generasi kita, saat kita suruh dia mulai sholat, bagaimana dia mulainya? Allahu akbar kabirau, katanya. Tak betul. Maka harus diluruskan. Kadang-kadang kita pun begitu juga kan. Kenapa bisa begitu bacanya? Dari dulu diajarkannya begitu. Jadi kalau dari dulu dia begitu, dia tak betul. Yang betul itu diulang lagi. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi dia harus diulang Allahu akbar. Kan dah dibaca Allahu akbarnya, itu Allahu akbar pertama itu takbiratul ihram. Sementara doa iftitahnya kurang lagi Allahu akbar. Maka harus dipisahkan Allahu akbar mengangkat tangan dengan Allahu akbar kabiran membaca doa iftitah. Di mana riwayat ini disebutkan? Disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Qala qama rajulun khalfa Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Seseorang datang berdiri di belakang Nabi, lalu dia ikut Nabi salat, dia menjadi makmum, kemudian tiba-tiba dia mulai salat itu membaca kalimat Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang dia baca. Maka Nabi pun selesai sholat, dia bertanya kepada para sahabatnya. Kata Nabi, man sahibul kalimah, siapa yang mengucapkan kalimat itu tadi? Faqala rajulun, maka laki-laki itu pun menjawab, ana Nabi Allah, ana ya Nabi Allah, saya wahai Nabi Allah. Karena sahabatnya ada yang manggil Nabi ini dengan ya Rasulullah, ada juga ya Nabi Allah, ada juga ya Habibullah. Ana ya Nabi Allah, saya wahai Nabi Allah. Maksudnya saya ya Rasulullah. Lalu qala Nabi pun mengucapkan laqad ibtadara 12 malakan, sungguh ada 12 malaikat memperebutkan kalimat itu, menunjukkan bahwa kalimat itu amat sangat hebat, amat sangat dalam nilainya, maknanya pujian yang indah. Sampai malaikat itu berebut untuk mengamalkan apa yang dibaca oleh sahabat Nabi. Nah, kalau begitu, ini bacaan yang baik untuk dibaca ketika doa iftitah. Begitu juga dalam Sunan An-Nasa'i juga disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Umar juga, bainama nahnu
نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا. Sama kasusnya ketika kami, kata Abdullah bin Umar, salat bersama Rasulullah, lalu datang seorang laki-laki dari suatu kaum berkata, mengucapkan kalimat Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, manil qailu kalimata kadza wa kadza. Siapa yang mengucapkan kalimat ini tadi? Kalimat yang begini nih. Siapa yang membaca? Qala rajul minal qaumi ana ya Rasulullah. Kata seorang laki-laki tadi menjawab, saya ya Rasulullah. Nah, itu buktinya. Kalau tadi saya wahai Nabi Allah, kalau hadis ini saya wahai Rasulullah. Kasusnya sama, bacaannya serupa, tapi jawaban Nabi berbeda. Apa kata Nabi? Qala, Nabi mengatakan, ajibtu laha, sungguh aku sangat kagum dengan kalimat yang dibaca oleh sahabat. Kenapa dia kagum? Futihat laha abwabus sama, Allah bukakan pintu-pintu langit. Qala Ibnu Umar, setelah Nabi mengucapkan itu, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Saya tidak pernah meninggalkan apa yang saya dengar dari Rasulullah. Semenjak saya mendengar bahwa ketika dibaca Allahu Akbar kabira itu, sejak Nabi mengucapkan kalau dibaca kalimat itu, Allah bukakan pintu langit. Maksudnya Allah turunkan barakah. Maka tak pernah lagi saya dengar. Nah, ini hadis yang menguatkan tentang bacaan Allahu Akbar kabira. Sekarang kita masuk bacaan yang kedua. Bacaan kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi perlu juga diperbaiki. Kita mengaji ini untuk apa ini? Untuk kalau memang salah bacaan. Oh, kami sudah hafal Pak Ustaz, sudah hafal, tapi boleh jadi silap atau kita yang betul, anak kita yang salah baca, karena dia belajarnya di sekolah. Salah umpamanya dalam menghafalkan itu, bisa jadi. Apa buktinya? Bacaan ini selalu saya tes. Coba baca. Ketika dibacanya, innas sholati wa nusuki. Oh, udah salah itu. Tak bisa dia masuk tasydid kalau ada dhamir di belakang. Innas sholati. Tak bisa. Jadi gimana? Ya dipisahkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ada lagi kemarin, bukan wa mahyaya, wa ma yahya. Ini masalah juga ini kan? Wa ma yahya dibacanya. Itu artinya sudah beda. Wa mahyaya hidupku. Kalau wama Yahya, wama dan bukan dan tidak Yahya, Nabi Yahya hukumnya dan bukan Nabi Yahya. Mana dari? Jadi ini mungkin ada orang yang salah baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan terbalik. Karena kalau dibaca terbalik, pas wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Tak pakai ma. Itu artinya rusak itu. Kalau dibaca hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Saya ini orangnya cenderung kepada kebenaran, saya ini seorang muslim yang baik, tapi saya ini orang musyrik. Ah, gimana udah itu kan? Udah musliman sudah orang muslim. Hanifan musliman, tapi ujungnya tak pakai ma tadi bukan, tapi di ujung pula dia pakai pula ma. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintahkan. Wa ma ana minal muslimin, saya bukan orang Islam. Artinya kalau pakai ma, tapi kalau dibaca betul wa ana minal muslimin, dan aku
aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Aku termasuk orang-orang yang beragama Islam, tunduk, patuh, menyerahkan diri. Itu makna dari kata aslama yuslim. Baik, kita lihat hadis yang menyebut tentang wajah ini. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza btada as-salat al-maktubah qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Riwayat Al-Baihaqi. Hadis Al-Baihaqi, dan ini sebahagian kita menggabungkan antara bacaan pertama Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran tadi, lalu dilanjutkan dengan ini wajjahtu wajhiya lilladzi, yang pakai ini ada di dalam hadis ini wajjahtu, tak ada masalah. Kita masuki bacaan ketiga. Bacaan ketiga, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Berkelahilah sebahagian umat ini. Dulu, sekarang saya dah jarang dengar. Dulu yang satu Allahu akbar kabira, yang satu Allahumma ba'id. Biasanya kecenderungannya, kalau warga Muhammadiyah pakai Allahumma ba'id, kalau warga NU pakai Allahu akbar kabira. Berkelahi, ini yang sahih, ini yang betul. Padahal sahih keduanya. Tak ada yang dipermasalahkan tentang bacaan ini. Mau pilih Allahumma ba'id, baik. Mau pilih Allahu akbar kabira, baik juga. Maka tidak mesti dipertentangkan. Kalau kita tahu tentang bacaan kita, mestinya tak dipertentangkan. Justru menambah wawasan kita, menambah hafalan kita. Justru kita menghafal. Oh, dia baca itu, saya mau juga baca itu. Mungkin hari ini saya baca, besok itu boleh. Bahkan disebutkan nanti dalam pendapat Imam An-Nawawi, dia sebutkan fayustahabbul jam'u bainaha kulliha. Disunnatkan justru menggabungkan beberapa bacaan itu. Cuma karena yang tadi itu pronya, saya hafalnya ini sajalah yang benar. Ini masalah. Jadi memahami ikhtilaf dalam sholat ini bukan untuk dipertentangkan, justru untuk kita amalkan. Baik. Hadisnya bagaimana? Diriwayatkan dari Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasqutu baina at-takbir wa baina al-qira'ah iskata. Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina at-takbir wal qira'ah ma taqul? Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu diam sebentar antara bacaan takbir dan bacaan Al-Fatihah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, selama engkau diam sejenak antara takbir dan bacaan Al-Fatihah itu, mata kul, apa yang engkau baca ya Rasulullah? Lalu Nabi pun mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, sampailah selesai wath-thalji wal barad. Nabi membaca. Maka hadis ini dapat juga diamalkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kita masuki bacaan keempat. Bacaan keempat, Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira 3 kali. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira 3 kali pula. Wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali pula. Lalu ditambah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Kenapa ini termasuk bahagian dari bacaan iftitah? Karena ada hadisnya yang menjelaskan tentang bahwa ini juga bacaan iftitah. Diriwayatkan dari
Ibnu Jubair bin Mut'am an abihi, diriwayatkan juga dari ayahnya, anna nabiyya lamma dakhala fi shalah kabbara qala. Rasulullah itu kalau dia mulai salat dia membaca takbir 3 kali. Artinya dia sudah mulai takbiratul ihram lalu dia membaca doa iftitah ini. Allahu akbar dan kalau 3 kali, kemudian walhamdulillahi katsiran 3 kali, subhanallah bukratan wa asila 3 kali, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk, min nafkhihi, dari tiupannya, wa nafsihi, dari ludahnya, wa hamzihi, dari dorongan dan tekanannya. Kenapa doa itu yang dibaca? Boleh jadi kita amalkan. Kenapa ada orang sholatnya mengantuk? Boleh jadi diludah matanya oleh setan, mengantuk dia kan. Nah, jadi kalau mau coba kira-kira kalau saya baca ini masih ngantuk tak ya? Ini kalau mau dicoba, bagus ini bacaan ini, hilang ngantuk tak setan, karena dah berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari apanya? Dari tiupannya. Atau mungkin kita ludah, tapi ditiupnya, dihembusnya kita kan. Wah, sampailah tadi semangat, tapi sudah agak baca 2-3 ayat umpamanya langsung mengantuk. Bisa saja. Karena ini bahagian dari bacaan yang dibolehkan untuk kita lakukan di awal sholat dalam bacaan iftitah. Sekarang kita masuk bacaan kelima. Bacaan kelima, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Bisa juga dihafal. Dasarnya disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, juga disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, disebutkan juga dalam Sunan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ftataha as-shalah qala subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini juga bacaan doa iftitah. Bagus untuk dibaca. Jadi maknanya apa itu? Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu, dengan kesucian namamu, ketinggian kebesaranmu, tak ada yang disembah melainkan Engkau. Wala ilaha ghairuka. Baik untuk dibaca. Nah, ini kita masuk bacaan ke-6. Banyak betul bacaannya? Tak banyak, 10 saja. Nah, 10 aja. Jadi habis ini, setelah kita selesai 10 ini, kita akan menghafalnya. Tapi jangan takut disuruh hafal. Alhamdulillah dapat saya informasi tentang bacaan kita. Bacaan ke-6 cukup panjang. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa tirus samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kanu yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnika innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Apa harus cepat-cepat begitu bacanya Ustaz? Anda juga. Mau cepat-cepat boleh, tapi kalau dapat dipahami isinya kan. Nah, itu disebutkan di mana? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, pernah dia bertanya kepada Aisyah. Bertanya dia, sa'altu Aisyah ummul mukminin, dia bertanya ummul mukminin kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-lail? Qala kana idza qama min al-lail iftataha salatahu qala Allahumma rabb, sampai seterusnya. Jadi Abdurrahman bin Auf bertanya, bagaimana Rasulullah memulai salat malamnya, bacaan salat malamnya? Nah, ini bacaan iftitah salat malam Nabi itu dibaca dengan bacaan ini panjang. Jadi baik juga untuk diamalkan. Sekarang kita masuk bacaan ke-7. Takbir 10 kali, tahmid 10 kali, takbir Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah 10 kali pula, tahlil la ilaha illallah, istighfar 10 kali. Tambah lagi Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini Allahumma inni a'udzubika minadh dhikri wal hisab. Panjang atau pendek? Kalau diikut 10 kali panjang itu. Nah, 10 kali takbirnya kan. Ya tak apa-apa, bisa diamalkan.
lupa pula ngitungnya berapa sebenarnya kan. Kalau lupa pula ngitung berapa, yang pendek-pendek aja lah. Terus saya dipaksakan gitu kan. Nah, tapi ada, kalau dia memang mau mengamalkan ini, boleh. Hadisnya juga disebutkan dalam Asim bin Humaid bertanya juga dia kepada Siti Aisyah. Pertanyaannya sama, tapi jawab Aisyah berbeda. Pertanyaan sama, jawabannya berbeda. Berarti Rasulullah kadang-kadang pakai doa ini, titahnya, kadang-kadang pakai ini, dan lain sebagainya itu. Kita lihat, lanjut. Sudah bacaan ke berapa? 7. 8 lagi. Nah, jadi kita fokus ke bacaan ke-8 ini. Nah, bacaan ke-8, ini tak banyak. Jadi bisalah Bapak Ibu nanti Allahu Akbar 3 kali, Dzul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal Azimah. Nah, yang ini bisa dihafal nih, karena pendek kan. Nah, jadi yang agak ringan-ringan ini insyaallah tak payah hafal. Cuma yang panjang 5 ikhtalafa fihi, 5 kali ikhtalifu ini penting pula menghafalnya. Tapi kalau kita mau tak ada salahnya. Kita lanjut. Bacaan atau hadisnya disebutkan dari Huzaifah. Ini dari Sunan Abi Dawud. Lanjutkan terus. Kita selesaikannya segera. Biar setelah ini kita tanya jawab. Bacaan ke-9. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hadisnya, ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ja'a rajulun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah faqala alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Datang seorang laki-laki dan Nabi dalam keadaan salat, tiba-tiba dia baca ini alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah, tatkala Nabi selesai salat, lalu Nabi pun bertanya. Apa pertanyaan Nabi? Ayyukumul qa'il kadza wa kadza. Siapa yang mengucapkan kalimat ini tadi? Fa'arammal qaum. Lalu kaum itu terdiam. Nabi bertanya tapi diam, tak menjawab. Sampai dia mengucapkannya itu, sampai fa'adaha thalatha mirar. Sampai 3 kali dia mengucapkan itu. Siapa yang mengucapkan ini? Tak ada jawab. 2 kali dia ditanya siapa yang mengucapkan ini tadi? Tak ada yang jawab. 3 kali Nabi mengatakan itu, barulah saat seorang laki-laki faqala rajulun. Laki-laki itu mengatakan, ana qultuha. Saya yang mengucapkannya ya Rasulullah. Wa ma aradtu biha illa al-khair. Saya tak menginginkan bacaan itu melainkan untuk mendapatkan, mengharapkan kebaikan. Yang mana yang diartikan kebaikan itu? Ingat khair. Jadi kalau yang mana yang itu khair itulah yang kebaikan. Wa ma aradtu biha illa al-khair. Saya tak menginginkan apapun dari yang saya baca ini melainkan khair. Bukan saya yang diinginkan, tapi kebaikan itu. Tujuan dia baca itu untuk dapat kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, laqad ibtadara 12 malakan fama daru kaifa yaktubunaha hatta sa'alu rabbahu azza wa jalla uktubuha kama qala alaihi. Sampai ketika mereka ini Nabi mengatakan, tahukah engkau sungguh ada 12 malaikat yang sedang memperebutkan kalimat alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Diperebutkan. Jadi mirip dengan riwayat pertama tadi. Mirip. Fama darau kaifa, mereka berlomba sampai mereka berlomba siapa duluan yang akan menulisnya. Lalu mereka bertanya kepada Allah, bagaimana ya Allah? Lalu kata Allah dalam hadis qudsi tentunya, "Uktubuha kama qala." Tulislah sebagaimana yang dibaca, yang diucapkan oleh hamba tadi. Kita lanjut. Next. Ini artinya, udah lanjut aja artinya dah dibacakan tadi. 10. Ini bacaan terakhir. Bacaan terakhir, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wa lakal hamdu anta qayyimus samawati. Ini kalau Bapak Ibu, saya yakin ada juga yang hafal. Karena ini bahagian dari bacaan doa setelah tahajud. Bacaan. Hadisnya sebutkan
Kan hadisnya ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Kalau disebut muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya oleh dua ulama, Bukhari, Muslim. Itu hadis tak ada keraguan sedikit. Lanjut, kita masuk kepada doa iftitah yang dipilih oleh dua mazhab. Kalau mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali, dia mengamalkan ini, subhanakallah wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini diamalkan dalam mazhab Hanafi Hambali. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Lanjut. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang dia baca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Tapi kok pakai Allahu Akbar kabirah? Ini pendapat Imam Nawawi. Makanya dipilih Imam Nawawi juga bermazhab Syafi'i. Kita lanjut pada kesimpulan. Ini kesimpulan. Bagaimana kesimpulan kita? Bahwa doa iftitah itu beragam. Beragam bacaannya. Ada yang 1, 2, 3 sampai 10 tadi, dan dia derajat hadisnya antara hasan dan sahih. Jadi kalau antara hasan dan sahih tidak ada masalah, maka boleh diamalkan. Maka kata Imam Nawawi disebut begini, setiap orang muslim boleh memilih salah satunya atau memilih seluruhnya. Cuma dia bersyarat, kata Imam Nawawi, fa yustahabbul jam'u bainaha kulliya liman shalla munfaridan. Disunnahkan mengumpulkan beberapa bacaan kita itu liman shalla munfaridan, kalau dia sholat sendiri. Sholat malam dia mau dibacanya dalam satu bacaan itu 10 hadis itu. Bagus itu. Lalu bagaimana kalau dia imam? Ada syaratnya. Apa kata dia? Walil imami idza adina lahul ma'mumun. Tapi khusus bagi seorang imam, dia boleh juga membacanya dengan syarat diizinkan oleh makmumnya. Kalau makmumnya tak setuju, jangan. Apalagi dia baca 10 riwayat itu dalam surat Maghrib. Masuk waktu Isya lagi jadinya. Maka si imam, seorang imam, tentu dia harus memperhatikan hal-hal dalam masalah bacaan. Jangan karena disunnahkan memang dibacanya betul, dan dia juga memperhatikan jemaahnya, ada yang tua, ada yang tak bisa lama-lama berdiri, itu menjadi pertimbangan. Intinya boleh dibaca, kalau mau membaca semua itu bacalah, tapi umpamanya nanti di sholat malam dibacanya semua itu baik. Nah itulah 10 di antaranya bacaan doa kita yang kita kaji malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.